cuma Ihya Ulumuddin, kemudian Risalah Qusyairia, itu pun terjemahannya sudah mulai jadul, udah lama. Nah, kitab ini belum diterjemah. Saya berharap ya itu ya, nanti ada gerakan itu dari kita. Insya Allah, Allahumma amin. Baik, teman-teman semua, baik Buya Musa, tafadhol kalau ada yang mau didiskusikan. Baik Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Ini ada banyak pertanyaan Bu ya. Pertama, mau minta penjelasan singkat terkait sufi hakiki dan sufi palsu Bu ya, dari Pak Haddad. Apa? Sufi hakiki dan sufi palsu. Pertanyaan dari Pak Haddad. Nah, itu pembahasan di bab yang ke-7 sebenarnya. Ya, jadi nanti ada mutasawwif dan mutasyabbih bihi ya. Ada sufi, ada mutasawwif, ada mutasyabbih. Ada sufi, orang yang lahir batin mewarisi rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mutasawwif, ada yang punya keilmuan tasawuf, para doktor yang pakar tasawuf, atau kiai yang mengajar kitab tasawuf, atau orang-orang yang suka diskusi tasawuf, ya, yang punya komunitas-komunitas sufi. Ya. Kan sekarang banyak komunitas sufi, ada Ibn Arabi Center, ada Rumi Center, ada kalau itu cuma dijadikan bahan diskusi, ya mereka mutasawwif. Bahkan, mohon maaf, kebanyakan tarekat itu sekarang cuma mutasawwif, belum sufi. Kebanyakan tarekat hari ini cuma mutasawwif, belum sufi. Lalu ada mutasyabbih bihi, ada yang suka pakaian kayak mereka ya. Pakaian sufi itu diidentikan dengan bertasbih kemana-mana, ya, zuhud, berserban, ya, berkopiah. Kalau di kampung saya kan kopiah begini nih, biasa orang-orang pakai untuk syekh-syekh tarekat biasanya pakai kopiah. Tapi ternyata ini sudah pakaian umum ya. Begitu juga ternyata sorban juga umum sebenarnya. Ada yang sufi dan tidak. Kalau di Sudan itu biasa ulama-ulama berserban ya. Sufika dia atau tidak ya. Di Yaman apalagi itu banyak orang yang berserban. Jadi ada orang yang ilmunya belum ilmu tasawuf tapi dia ingin meniru. Apakah ini boleh? Boleh. Ya. Kalau kita belum jadi orang soleh, kita boleh meniru orang soleh. Tapi kemudian disebut palsu, itu adalah sufi kazib. Nah, boleh kita tambah. Itu jika mereka mendakwa, mengaku-ngaku merasakan ahwal ini, ahwal itu, lalu merasakan diri mereka lah yang sufi, yang lain tidak. Nah, itu baru kemudian sufi yang palsu. Kira-kira begitu ya. Jadi nanti sabar Pak Haddad, nanti ada pembahasan setelahnya. Baik, ya. Berikutnya Bu ya. Bagaimana menurut Buya tentang istilah tasawuf modern atau neosufisme? Kemudian apakah seorang bisa mendeteksi atau merasakan bahwa dirinya atau orang lain telah diridhoi oleh Allah atau Allah telah ridho kepadanya? Jazakumullah khair. Pertanyaan dari Taufik Hidayat. Ya, Sufi modern atau neo-sufism ya. Sufi modern itu istilah yang awal digunakan oleh Buya Hamka setelah Buya Hamka membaca beberapa buku-buku mengenai tasawuf, dan disebutkan bahwa beliau ini pernah mengajar kitab Imam Ghazali di waktu tinggal di Tanah Abang ya, karena dulu banyak beberapa perantau-perantau Minang yang berdagang di Tanah Abang, mereka ngaji tasawuf tapi sholatnya enggak gitu. Maka beliau karena pernah belajar kitab ini dari ayahnya dan beberapa teman-teman ayahnya di Sumatera Barat dulu, ranah Minang, maka beliau mengajarkan tasawuf versi yang didapat dari ayahnya dan guru-gurunya tersebut. Dan beliau sebutlah kemudian itu setelah ditulis, dikirim ke Panji Mas ya, dengan sebutan tasawuf modern. Itu kumpulan artikel sebenarnya. Lalu ada neosufisme. Neosufisme itu lain lagi, cuma maksudnya sama. Neosufisme itu tasawuf, tapi yang tidak meninggalkan spirit syariat. Nah, gitu. Karena identiknya sufi-sufi ini tidak bersyariat. Tapi sebenarnya itu istilah kalau kita menerima sufi yang jauh dari syariat. Saya tidak menerima istilah itu ya. Bagi saya sufi itu ya bersyariat. Kalau nggak bersyariat ya batil. Sufinya batal, dia zindik.
baru disebut zindiq. Jadi tapi secara keilmuan di kampus itu boleh kita ungkap bahasa ini. Namun secara praktis kita belajar tasawuf dari ahli-ahlinya itu tidak ada ya. Dari dulu ya tasawuf begitu aja, mereka setia dengan syariat, mereka senang ilmu hadis, mereka jago juga, bahkan Abul Hasan Syazili itu jago ilmu akidah, jago ilmu fikih, ngajar ilmu akidah, ngajar ilmu fikih. Bahkan ada yang jadi mujtahid seperti Izzuddin bin Abi Salam ya, beliau kan udah di level mujtahid sebenarnya. Ada yang jadi ahli hadis plus fikih seperti Imam Nawawi ya. Beliau juga punya kitab khusus tentang tasawuf. Oke, yang kedua tadi apa? Terkait dengan bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa Allah ridho kepada kita. Allah ridho, ya ini sebenarnya mudah, tapi jangan GR ya. Cara mendeteksi Allah ridho kepada kita adalah kita sudah ridho belum kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, itu ada di Sahih Bukhari ya, hadis qudsi, hadis yang sahih. Aku berdasarkan zonnya hambaku. Zon dalam bahasa Arab bisa berarti keyakinan, bisa berarti keraguan, bisa berarti waham, di bawah ragu lagi. Jadi apa dong arti zon di situ? Tergantung keyakinan hamba, tergantung keraguan hamba, tergantung asumsi-asumsi hamba. Jadi jika kita telah yakin Allah itu ridha, maka insya Allah Allah pun ridha. Mana mungkin yakin tumbuh karena diyakinkan. Keyakinan itu hanya tumbuh karena ada mujahadah, ada usaha untuk mencapai itu ya. Maka nanti akan muncul ini yang disebutkan dalam baris yang terakhir tadi ya, halaman terakhir tadi. Baris pertama, fa'asmara lahum salihal a'mal. Karena mereka mujahadah, maka adalah natijah sebuah dari amalannya itu, mujahadahnya itu, yaitu ahwal yang baik. Salah satu ahwal yang baik itu adalah husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah, Allah ridha kepadanya. Jadi ridailah Allah, ridai takdir Allah, maka Allah meridaimu. Hari ini kita lagi ramai dengan wabah corona ini, ridho nggak gitu? Atau malah kemudian seperti kayaknya pinter tapi childish. Pinter tapi childish itu apa? Ketika kejadian begini, kita kemudian mencari kambing hitam dengan teori konspirasi. Meskipun teori ini ada benarnya, tapi teori konspirasi ini salah satu racun yang masuk ke kepala, dia bisa merusak sistem berpikir yang jernih. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau nggak kuat ilmu logikanya, nggak usah dengerin teori konspirasi di YouTube. Nanti bisa bikin virus otak berbahaya sekali. Karena modelnya itu pakai brainwash. Jadi bahasa-bahasanya brainwash, dibentur-benturin, teori ini dibenturin. Kalau nggak kuat, ya sudah, ya salam ya. Nanti jadi orang yang lindung sendiri. Jadi apa tadi? Udah ya, itu udah doang. Apalagi Musa? Udah Bu ya. Tentang ridho ya? Ya udah, ridho udah cukup itu. Ya, 2 pertanyaan. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya mengenai suluk. Apakah arti umum dari kata suluk bagi seorang pemula? Bagaimana mengetahui kesiapan seorang untuk melakukan suluk? Apakah suluk harus mendapatkan perintah dari guru terlebih dahulu atau bisa dari inisiatif sendiri? Yang terakhir, bagaimana adabnya jika seorang yang sudah baiat dengan salah seorang mursyid ingin mengikuti ritual suluk dari guru yang lain? Ya. Sekarang itu guru yang sempurna itu susah dicari ya. Begitu juga murid yang sodik jarang ketemu. Sehingga begitu ya intensitas bertemu guru, apalagi kalau di pesantren tertentu, mau ketemu mursyid itu lebih susah daripada mau ketemu presiden, kira-kira begitulah ya. Bagi saya ini sudah nggak sufi lagi, tapi sudah tasawwufah. Betul, kalau emang sufinya dia riyadhah, untuk ketemu dia harus izin khadamnya, itu wajar. Tapi dia hidup biasa-biasa aja, tapi menemuinya susah sekali. Ini saya rasa yatazayyi bizayyi sufiyya wa laysa minhum ya. Bergaya sufi tapi tidak bagian dari mereka, mutasyabbih lah. Meskipun punya ijazah tarekat beribu-ribu,
tapi nggak ngaruh ya. Kalau ingin suluk, suluk itu secara harfiah artinya perjalanan rohani, atau suluk itu perjalanan, atau juga diartikan akhlak. Jadi suluk itu bisa diartikan latihan akhlak rohani, menempuh jalan rohani kepada Allah SWT dengan latihan-latihan kerohanian tentunya. Kalau kita mengikuti satu tarekat, tentu izin dari guru dulu atau khalifahnya. Namun saya kemudian berpikir di akhir zaman gini, kalau kita harus menunggu begitu terlalu lama, maka kita buatlah di bulan Ramadan ini i'tikaf from home, itu open, suluk terbuka sebenarnya, suluk fardiyah, jadi bisa di rumah masing-masing. Kita sudah bagi, itu sudah direvisi ya, tadinya lebih berat dari yang saya tulis itu, karena lebih banyak zikirnya, lebih banyak kirim-kirim apa segala macamnya. Makan juga sederhana, tapi suluk from home ini atau itikaf from home ini boleh dilakukan siapa saja, terutama yang terhalang ketemu guru atau emang belum sempat talqin, itu boleh, silahkan diamalkan. Ambil zikir yang paling nyaman, la ilaha illallah atau sholawat, itu udah cukup, dibanyakin, lalu dibuat target-target per hari. Nah, belajarlah menarget zikir setiap hari, sehingga kemudian menjadi habit. Kalau sudah jadi habit, nggak perlu lagi angka-angka itu. Jadi angka itu perlu bagi para mubtadi. Jadi boleh mengikuti suluk atau metode-metode dari sufi lain atau syekh lain, jika memang belum ada programnya atau belum mungkin mengikuti metode yang diberikan guru, atau mungkin karena si guru itu tidak punya program itu misalnya. Maka saya melihat banyak tarekat sekarang di negeri kita tidak punya program suluk yang berkhalwat, itu udah jarang, sangat jarang sekali ya. Hanya beberapa pesantren-pesantren yang masih mempertahankan tradisi ini. Ya, lanjut. Baik, Bu ya. Kita fokuskan pertanyaan ke kajian ini aja ya, Mas. Banyak pertanyaan, tapi yang lain gitu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana maksudnya orang yang meninggalkan zahirnya syariat itu disebut zindik? Terima kasih. Ya, zindik itu bahasa Arab yang diambil dari bahasa Persia, artinya khuruj minat ta'ah. Ketaatan itu dimulai dari perintah-perintah zahir dari Al-Quran dan Sunnah yang kita sebut hari ini syariat. Maka orang-orang yang belajar ilmu rohani, ilmu ma'rifatullah, ilmu zikir, tapi meninggalkan syariat, dia telah keluar dari ketaatan yang lain yang lebih besar. Maka disebut tazandaqa. Kalimat ini dinukil di banyak kitab dan dinisbatkan ke Imam Malik, tapi sampai hari ini saya belum bertemu bahwa ini kalamnya Imam Malik. Namun ini masyhur, kira-kira begitu, termasuk di Qawaidut Tasawuf karya Imam Zarruq, itu dipertegas ya, bahwa syariat itu adalah salah satu pilar dalam bertasawuf. Orang tidak boleh meninggalkan syariat dalam bertasawuf. Jadi wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang mengaku saya bermakrifat, tapi dia kemudian mengingkari kewajiban sholat, nah bedakan ya, dia tidak sholat dengan mengingkari itu beda. Kalau dia tidak sholat karena dia lagi mabuk dalam itu lain cerita. Dihukumi dengan hukum sakar, hukum mabuk. Tapi kalau dia sadar, dia tenang, dia akil, lalu kemudian mengingkari dan tidak sholat, nah ini baru jadi zindik. Nah, jadi zindik nama lain dari tafasaqo juga sebenarnya. Ya. Kan ada ungkapan itu ya, antum mungkin sudah hafal semua, yang belajar fikih tapi tidak belajar hakikat, nanti dia menjadi fasik, yang belajar tasawuf tanpa fikih, dia menjadi zindik. Ya. Ya itu masyhur, tapi saya sampai hari ini belum menemukannya dari kalam Imam Malik. Ya. Baik, Bu ya. Pertanyaan berikutnya, ketika terkait dengan pakaian tadi, Bu ya. Ketika setiap sholat, terutama di rumah, apakah kita perlu untuk menekankan menggunakan baju yang secara adat biasa dan dianggap mulia ketika digunakan untuk sholat seperti baju koko, ataukah cukup menekankan pada tertutupnya aurat sehingga kita kadang nyaman jika menggunakan kaos karena gerah memakai baju koko dan sebagainya? Terima kasih. Ya,
dalam Al-Quran itu kan khudzu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus ketika memasuki kulli masjid, indah kulli masjid, setiap kali memasuki tempat ibadah kepada Allah. Tapi masjid itu secara harfiah artinya adalah masjid, masjid yang kita sebut hari ini. Nah, adapun di rumah kalau gerah ya, sebenarnya ini dibolehkan ya menggunakan baju-baju yang ya sebenarnya baju koko itu kan juga bukan baju Nabi. Baju koko itu ya koko. Baju koko disebut di di Eropa itu dengan Korean style atau China style gitu. Jadi pakai baju koko itu belum tentu soleh juga. Namun dalam tradisi keindonesiaan pakai baju koko itu salah satu baju yang sopan. Jadi maksudnya pakailah baju yang sopan apapun itu dalam beribadah. Jadi nggak mesti pakai baju-baju tertentu. Ya, lanjut. Ya, Buya. Pertanyaan berikutnya, mohon dijelaskan Buya yang tadi Buya katakan di Al-Quran terkait dengan 3 waktu. Dari 3 waktu menjadi 5 waktu dalam bab sholat. Ya, kan di Quran ada aqimis salata liduluki syamsi, ya. Didirikanlah salat ketika matahari tergelincir, lalu kemudian ghurub, lalu kemudian yang ketiga tulu'il fajri, ya. Ketika terbit matahari, kan sebutkan 3. Lalu yang paling faham terhadap Al-Quran kan Nabi. Lalu ada orang inkar sunnah mengatakan apa? Oh, enggak, hadis Nabi itu belum tentu benar. Quran pasti benar. Pertanyaannya, Anda tahu Quran itu benar dari siapa? Pasti dari orang juga. Sama, hadis itu juga dari orang. Bedanya, hadis itu ada yang periwayatnya sebanyak Al-Quran, disebut mutawatir, ada yang tidak. Sholat 5 waktu itu, caranya itu diriwayatkan secara mutawatir. Maka mengingkari hadis 5 waktu sama dengan mengingkari Al-Quran. Ya. Jadi 3 waktu itu kemudian secara harfiah dipakai oleh orang Syiah, maka orang Syiah itu sholatnya 3 waktu, tapi 5 kali. Nah ini masih mending. Tapi hari ini ada ingkar sunnah, mereka cuma sholat di 2 waktu malah, pagi dan sore atau 3 waktu, tapi tidak mengerti maksudnya. Asal-asal aja ya. Ingin mengingkari hadis, tapi tidak tahu bahwa Quran itu sendiri penetapannya pakai ilmu hadis. Disebut riwayatnya mutawatir. Jadi kepada orang-orang yang ingkar sunnah ini, kita bisa tantang mereka ya untuk berdebat sebenarnya, dan kita sudah sering mendebat mereka, ngerjain mereka udah sering. Ya lanjut. Baik Buya. Ini ada pertanyaan yang masih berulang kayaknya dari pembahasan sebelumnya, tapi nggak apa-apa mungkin. Apakah seorang sufi itu harus seperti ahlu sufah di zaman Nabi yang fokus pada urusan agama saja, atau ada sufi yang bisa ada di semua profesi, politik, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya? Ya. Tadi sufah itu kan sebutan lain dari santri sebenarnya. Jadi ahlu sufah ini kalau bahasa Indonesianya santri sebenarnya. Santri Masjid Nabawi atau santri sufah. Ketika dia jadi santri, betul dia nggak perlu bekerja kemana-mana. Dia dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh orang-orang yang Rasulullah kemudian berikan amanah untuk memberi makan mereka. Jadi para sahabat yang bekerja berbisnis itu kemudian menanggung 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, kalau mereka susah ya sudah, mereka nggak makan semua kecuali kurma. Walaupun kurma di Indonesia agak mahal, di sana itu kurma ya bisa diambil dari manapun. Di depan Masjid Nabawi itu sudah banyak kebun banyak sekali, dan itu tinggal diambil gitu. Maka disebut tadi ahraqat butunana at-tamar. Jadi perut kami ini udah kebakar, udah bosan karena makan tamar. Ayo, suruh pada diem ini ngomong mulu. Jadi tidaklah mesti mengikuti tradisi sufah, karena itu tradisi untuk santri. Santri ini walaupun kaya di kampungnya, tapi dia ketika belajar dia harus sederhana gitu. Dan mereka berebut makan wajar ya. Itu saya masih ingat waktu kita nyantri dulu, itu teman-teman saya tahu itu dia orang-orang kaya. Kalau
ada aja bawa rambutan itu kayak semut tuh ya, mengerubungi rambutan itu. Tapi dilihat indah juga sih ya, dan itu seru gitu, asik. Karena jadi orang miskin, jadi santri itu enak gitu. Jadi kita bisa menikmati satu buah yang buah itu dulunya kita remehkan gitu. Jadi nggak mesti. Abu Hurairah setelah Nabi wafat menjadi gubernur dan jadi pengusaha. Ya, begitu juga Muaz bin Jabal, Abdullah bin Amr, semuanya. Abdullah bin Amr nggak masuk ya. Nah ini sahabat-sahabat ini, mereka orang-orang yang ketika Nabi wafat, mereka menjadi orang-orang yang sukses secara duniawi, tapi kalbunya bersama pemilik dunia ini, yaitu Allah SWT. Itulah yang saya sebut tadi ya, Abu Hurairah dan teman-temannya. Nah, siapa yang nggak kenal Abu Hurairah hari ini? Ya. Baik, Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Galih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya sehat selalu, Bu ya. Saya pernah lihat di video yang memperlihatkan waliullah, tapi zohirnya seperti orang gila atau orang stres. Otak saya dan logika saya tidak bisa menerimanya. Kok bisa mereka menganggap orang stres seperti ini dianggap waliullah? Bahkan ada cerita-cerita karomah, contohnya pernah sedang di perjalanan, sedang membonceng waliullah ini, kemudian kendaraan mereka mogok di tengah sawah, kemudian waliullah ini menyuruhnya untuk mengisi bensin dengan air dari sawah, dan dengan karomahnya kendaraan tersebut bisa jalan kembali. Bukankah seorang waliullah itu minimal berakal dan alim? Terima kasih. Ya. Ini saya harus buka juga aja ya. Jadi wali Allah itu ada dua jenis. Ada yang makhluk rohani murni, yang kemudian kita sebut majzub. Jadi tanpa berguru, mereka sudah mabuk di situ karena mereka nggak punya guru memang. Jadi rohnya itu, alam rohaninya itu lebih dominan dari alam fisiknya. Maka akan ketemu orang-orang begitu. Kenapa ada nabi, ada syekh, mursyid? Sebenarnya itu untuk mengembalikan kestabilan rohani mereka dengan intelektual ini. Jadi mereka itu bukan disebut sufi, mungkin disebut wali aja. Jadi belum tentu wali itu sufi. Ini garis bawahi ya. Siapa tahu wali itu ahli fikih, siapa tahu wali itu ahli akidah, siapa tahu walinya ahli hadis. Namun kebanyakan wali itu sufi ahli sunnah ya. Itu kebanyakan wali. Adapun kayak tadi itu mereka disebut yang kita bahas di ayat sebelumnya surat Syura itu ya. Allah yajtabi ilahi man yasha. Allah memilih siapapun ke jalannya siapa yang dia kehendaki. Kalau orang-orang begini disebut oleh Suyuti dengan orang-orang yang sakar ya. Sakarnya orang mabuk dengan alam rohaninya. Dan mereka tidak bisa jadi guru. Tidak bisa jadi guru. Kenapa? Ya karena ahwalnya begitu. Jadi mereka sebenarnya arbabul ahwal, bukan arbabul maqamat. Jadi yang bisa jadi guru itu rata-rata yang mereka bisa bermakom. Kalau cuma berahwal, keadaannya berubah-ubah terus, itu ahwal. Ahwal itu pemberian mutlak langsung dari Allah. Kalau maqamat itu berdasarkan latihan-latihan. Latihan, nah, baru dia mencapai itu ya. Jadi apakah benar? Ya, mungkin saja benar, tapi belum tentu seperti yang kita katakan. Ya, tafadhal Musa. Baik, Bu ya. Pertanyaan tadi ada dari Muhammad Yusuf. Sesuai dengan penjelasan terakhir Bu ya, tadi ingin dijelaskan perbedaan dasar antara ahwal dan makomat. Ya, terus? Ya, ingin dijelaskan perbedaan lebih antara ahwal dan makomat. Ya, ahwal summiya halan li tahawulihi. Dia disebut hal karena dia berubah-ubah. Contohnya, jadi khusyuk itu ada yang ahwal, ada yang makom. Khusyuk yang ahwal, tiba-tiba di satu pagi atau satu malam, teman-teman ini tiba-tiba hatinya tersentuh, baca Quran, ya, baca zikir kayaknya asik. Tahu-tahu sudah 1 jam, ya, mata ini menetes terus. Nah, gitu. Terus besok dicoba lagi di jam yang sama, kok nggak bisa datang rasa itu. Nah, berarti itu namanya ahwal. Pemberian. Jadi dia kasih hadiah oleh Allah. Kalau bahasa Ibnu Athaillah ini warid. Nah, warid itu suka-suka Allah, ngasihnya kapan aja. Gitu ya. Kalau makom itu dilatih
sehingga menjadi habit. Kalau udah jadi habit, artinya dia sudah stay di situ ya. Maka disebutlah bermakom. Maka dalam bahasa Inggris makom itu disebut station ya. Stasiun rohani. Begitu. Baik, Buya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Buya. Di Ya. luar konteks ingin menanyakan tentang akidah Ibnul Jauzi. Maksudnya mungkin Ibnul Qayyim karena disebut di sini muridnya Ibnu Taimiyah. Dari Fauzan. Akidah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, betul beliau seorang murid dari Ibnu Taimiyah dan paling lama berkhidmah ke Ibnu Taimiyah, terutama ketika dimasukkan ke penjara di Damaskus sebelum Ibnu Taimiyah dipindah ke penjara yang di Mesir. Lalu kemudian ketika kembali ke Damaskus, masuk penjara lagi, beliau menemani ya. Dan beliau termasuk yang mentahzib, yang merapikan karya-karya Ibnu Taimiyah dan mempopulerkan ajarannya dan membuatnya lebih soft. Secara akidah ya sangat mirip dengan Ibnu Taimiyah, bahkan beberapa masih mengambil kaul Ibnu Taimiyah lebih kencang sekali. Contohnya meyakini fana'in nar, neraka itu fana ya, bahwa haram mentakwil ya. Itu manhajnya Ibnu Qayyim. Tapi di akhir dia kayaknya mengurangi itu sehingga dia menulis Madarijus Salikin, tapi masih menggunakan uluhiyah rububiyah sebagai basicnya ya. Tapi kemudian tidak sibuk lagi dengan masalah takwilat ya, tidak sibuk lagi dengan masalah-masalah itu. Karena mereka tidak sibuk dengan persoalan akliyat itu, sibuk dengan rohani, dan secara ibadahnya persis saya sufi, maka beliau kemudian disebutkan oleh Sofadi dan Ibnu Rajab, kenapa Ibnu Taimiyah ini lebih dahsyat sekali rohaninya, karena dia pernah berkhalwat bersama gurunya, bermujahadah waktu di penjara, sehingga kalam-kalamnya menjadi lebih mirip dengan sufi. Maka akidahnya di akhir hayatnya dia tidak banyak membicarakan masalah tawil, mirip-mirip lah kayak Imam Thahawi atau Imam Asy'ari yang lebih banyak taslim gitu ya. Tapi buku-buku yang sebelumnya itu betul ya, Sawaik ya, itu kitabnya dia menganggap bahwa menakwil lebih kufur daripada ta'til misalnya. Nah, itu muncul hal-hal seperti itu. Jadi apa akidahnya? Akidahnya lebih soft, dia tidak banyak mengulangi kesalahan dari gurunya meskipun dia tidak keluar banyak. Cuma kan Allah itu melihat tidak hanya sistem berpikir seseorang, innallaha yanzuru ila qulubikum, ya Allah perhatikan kalbunya, karena dia telah mengislah kalbunya sebelum wafat, maka Allah mengangkatnya jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Adapun Ibnu Jauzi ya mirip-mirip kayak beliau lah, tapi beliau menerima ta'wil. Ya. Gimana Musa? Kayaknya udah cukup, Bu ya. Waktu pun sudah 6.58. Jam 7 ya? Ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, ini kajian kita bab ke-6 dari kitab Al-Wariful Ma'arij. Kalau disimpulkan tadi bahwa tasawuf itu secara istiqaq lafzi, secara pengambilan katanya lebih cocok dengan suf. Suf itu wal, artinya pakaian kesederhanaan, kezuhudan, salah satu dari ahwalnya sufi. Kemudian beliau berangkat ke makna-makna yang lain, sufa ya. Kemudian juga makna-makna seperti gua dan lain-lain. Intinya adalah bahwa tasawuf telah permanen ada di zaman salaf, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini, kemudian menjadi satu ilmu yang setara dengan akidah dan fikih. Jadi sebagaimana di fikih ada mazhab, di dalam akidah juga ada mazhab, di dalam ilmu tasawuf juga ada mazhab. Mazhab itu kemudian disebut sekarang thariqat. Di fikih ada mazhab, disebut mazhab Syafi'i. Di Syafi'i itu nanti juga ada aliran-aliran. Akidah ada ahlu sunnahnya Asy'ari. Asy'ari itu nanti juga ada perbedaan yang taslim dengan ta'wil. Begitulah kira-kira ya. Jadi
perbedaan itu salah satu rahmat dari Allah, tinggal nanti kita memilih nanti kita mau ngambil yang mana. Maka saya katakan teman-teman semua, yang penting itu bukan nama, tapi yang penting itu syekhnya sebenarnya. Sama-sama tarekat Syazili, tarekat Naqsyabandi, tapi beda orang nanti akan beda hasilnya. Seperti sama-sama nasi goreng, tapi nasi goreng buatan Pak D siapa gitu ya, itu beda dengan Mas siapa yang pakai cuma gerobak gitu, akan beda. Jadi satu yang dia antar ngobrol, satu yang dia dicari-cari orang. Nah, tentu akan beda. Jadi jangan menghukumi tarekat itu berdasarkan namanya, tapi hukumilah, nilailah berdasarkan manhaj syekh dan mursyidnya dan zawiyahnya. Kita berdoa kepada Allah seperti doanya Imam Surawardi, Allah mahsyurna fi zamratihim. Semoga kita digabungkan Allah di akhirat nanti bersama mereka, begitu jadi dunia, dan Allah memberikan ke dalam kalbu kita ahwal dan maqamatnya mereka, meskipun kita nggak bisa sezuhud kayak mereka, semujahadah kayak mereka. Demikian teman-teman, sudah jam 7, semoga kajian ini diberkahi oleh Allah, dan antum lancar menjalankan puasa dan suluk dari rumahnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak ya. Wa iyyakum. Terima kasih Asatidz dan saudara-saudara semua ya, partisipan yang hadir. Baik, kita akhiri kajian pagi ini, semoga berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh Musa.